mengeluh dan menaikkan syafaat bagi kita, dan Allah Bapa kita memberi kita kekuatan. Roh Kudus telah membuat kita berdoa untuk segala sesuatu, memberi kita kekuatan rohani. Inilah sebabnya mereka yang memiliki Roh Kudus di dalam hatinya merasa sangat berbahagia. Roh Kudus memberikan kita kekuatan melalui firman Allah. Dengan kata lain, Roh Kudus bekerja dengan firman-Nya di dalam hati kita untuk memberikan kekuatan baru kepada kita. Roh Kudus tidak berkehendak berbicara melalui cara lain. Ia memberikan kekuatan kepada kita melalui kitab suci, gereja Allah, dan persekutuan kita dengan saudara dan saudari kita. Inilah sebabnya mengapa gereja Allah sangat penting, dan mengapa gereja memiliki peranan yang sangat penting di dalam karya Roh Kudus. Di dalam gerejalah orang percaya, persekutuan, pujian, dan beritanya. Tidak peduli siapa pengkhotbahnya, Roh Kudus hadir dan bekerja di dalam mereka sehingga mereka bisa menyampaikan berita yang semestinya yang dibutuhkan pada waktu yang tepat. Roh Kudus bekerja di antara orang-orang yang menyampaikan berita dan juga yang menerimanya, membangunkan pikiran mereka dan memberikan kepada masing-masing berkat yang mereka butuhkan. Roh Kudus melakukan hal ini di dalam gereja Allah di mana orang-orang benar berkumpul. Itulah sebabnya gereja sangat penting bagi orang percaya. Ketika orang percaya menjalani masa yang sulit dan tidak bisa membaginya dengan orang lain, hamba Allah masih akan bisa melihatnya melalui Roh Kudus.
Kalau orang-orang percaya di dalam perkumpulan gereja Allah, Roh Kudus dapat menyentuh dan menghibur hati mereka. Roh Kudus akan menolong mereka berpegang kepada kitab suci dan memberikan kepada mereka kekuatan untuk bisa pulih kembali. Ketika menghidupi hidup kita dengan iman, kita percaya kepada Injil air dan Roh, menerima pengampunan dosa, menjadi anak-anak Allah, dan sebagai bukti, kita menerima Roh Kudus sebagai anugerah. Lalu, Allah memberikan kepada kita gerejanya. Setelah memberikan gerejanya, Allah berbicara kepada hamba-hambanya melalui gereja dan membuat hambanya itu mewartakan pesannya. Ia menyembuhkan sakit kita dengan kitab suci, memberikan kekuatan kepada mereka yang lemah, memberkati mereka yang miskin di dalam hati, dan memberikan kemampuan kepada mereka untuk menjalankan pekerjaannya. Ia melakukan kehendaknya melalui kita. Karena itu, orang percaya tidak boleh memutuskan hubungan mereka dengan gereja. Orang percaya tidak boleh memutuskan interaksi mereka dengan orang benar lainnya, atau dari pertumbuhan mereka di dalam kitab suci Allah. Kebenaran yang mutlak hanya ditemukan di dalam gereja Allah. Karena itu, orang percaya perlu saling dipersatukan di dalam gereja. Iman tanpa kesatuan adalah iman yang palsu. Apakah Anda percaya bahwa Roh Kudus bersemayam di dalam hati Anda? Ketika kita dipersatukan dengan gereja Allah, seperti yang dikatakan kitab suci dan yang dikatakan gereja dalam beritanya, Roh Kudus akan menolong kita dan membuka mata kita kepada kebenaran, memberikan berkat-berkat kepada kita. Jadi, menjadi satulah dengan gereja dengan iman yang seperti ini. Saat itulah Roh Kudus bersukacita. Kita bisa hidup sampai saat ini karena pertolongan Roh Kudus. Kita juga akan hidup dengan pertolongannya di masa yang akan datang. Itulah sebabnya Roh Kudus menjadi sangat penting untuk kita yang sudah menerima pengampunan dari segala dosa-dosa kita. Kita harus tahu dan percaya bahwa Roh Kudus memang ada. Kita harus tahu bahwa kita harus hidup oleh Roh Kudus dan menerima bimbingannya di dalam hati kita. Mereka yang memiliki Roh Kudus di dalam hatinya harus mengikuti kehendaknya. Kalau Anda adalah orang benar, maka Roh Kudus berdiam di dalam kehidupan Anda, dan dengan demikian Anda harus mengikuti hukum kehidupan seperti yang dituntun oleh Roh Kudus. Mari kita membaca ayat 27. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani, mengetahui maksud Roh itu, yaitu bahwa Ia, sesuai dengan kehendak Allah, berdoa untuk orang-orang kudus. Allah Bapa kita mengerti maksud Roh yang berdiam di dalam kita. Roh Kudus mengetahui segala sesuatu di dalam pikiran kita. Karena itu, Allah Sang Bapa mengerti segala sesuatu yang ada di dalam pikiran kita. Dikatakan, Ia, Roh Kudus akan menaikkan syafaat bagi orang-orang kudus sesuai dengan kehendak Allah. Ini berarti bahwa Bapa kita mengerti apa yang ada di dalam pikiran Roh Kudus, dan Roh Kudus bekerja sesuai yang dikehendaki Bapa kita. Orang percaya dengan demikian seharusnya hidup sesuai kehendak Allah. Itulah sebabnya mereka yang diampuni segala dosanya menemukan manfaat dari kehidupan iman mereka melalui Roh Kudus. Pikiran orang benar dipimpin oleh penyadaran dari Roh Kudus. Masalah muncul di dalam gereja ketika mereka yang tidak memiliki Roh Kudus di dalam hatinya kemudian ada di dalam gereja Allah. Mereka yang tidak percaya kepada Injil air dan Roh tidak memiliki Roh Kudus di dalam kehidupannya. Dan karena itu, mereka tidak bisa berkomunikasi dengan orang percaya yang sesungguhnya yang memang memiliki Roh Kudus. Mereka membawa berbagai masalah ke dalam gereja. Sebaliknya,
Ketika mereka yang memiliki Roh Kudus mendengar khotbah yang disampaikan hamba Allah yang penuh dengan Roh Kudus, hati mereka menjadi damai karena mereka bisa mengerti apa yang dikehendaki untuk dikatakan kepada mereka dari Allah melalui hamba-hambanya. Semua orang yang sudah diampuni dari dosa-dosanya pasti memiliki Roh Kudus berdiam di dalam kehidupan mereka. Kita memiliki Roh Kudus di dalam kita dan hidup sesuai dengan kehendak Allah dan dengan bimbingan dari Roh Kudus. Roh Kudus menuntun kita dengan cara ini. Kadangkala melalui gereja, kadangkala melalui persekutuan dengan sesama orang percaya, di lain waktu melalui firman Allah langsung. Ia menjadikan kita menemukan kehendak Allah membuat kita mengikuti jalan kebenarannya. Roh Kudus memberikan kekuatan yang baru untuk hidup di sisi Allah sampai kita mencapai kerajaannya. Anda dan saya, karena itu, harus menyadari betapa pentingnya Roh Kudus dalam kehidupan iman kita. Ketika kita percaya kepada Injil air dan Roh, kita menerima Roh Kudus sebagai anugerah, seperti yang dikatakan di dalam kitab suci. Bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Kisah Para Rasul 2 ayat 38. Allah memberikan Roh Kudus kepada kita sebagai anugerah sehingga Ia bisa membimbing kita sesuai dengan kehendak-Nya. Inilah kehendak Allah Sang Bapa kita. Ia mengatakan bahwa kita harus hidup seturut dengan kehendak-Nya supaya bisa masuk kerajaan-Nya. Kita harus memiliki Roh Kudus supaya bisa hidup sesuai dengan kehendak Allah, dan hanya mereka yang percaya kepada Injil air dan Roh yang menerima Roh Kudus. Kita kemudian harus percaya kepada Injil air dan Roh supaya kita bisa menerima Roh Kudus sebagai anugerah dan hidup sesuai dengan kehendak Allah dan masuk ke dalam kerajaan-Nya. Kita tidak menerima Roh Kudus dan penebusan dalam waktu terpisah. Manusia zaman ini mengira bahwa keduanya adalah dua berkat yang berbeda. Mereka berpikir bahwa Roh Kudus akan turun ke atas mereka kalau mereka pergi dan berdoa di gua-gua gunung, mengatakan doa dengan bahasa yang aneh. Mereka mengira bahwa Roh Kudus kemudian akan turun ke atas mereka dan secara langsung memberikan beritanya dan berkata-kata kepada mereka. Tetapi itu, sayangnya, sama sekali tidak benar. Roh Kudus dan kitab suci tidak bisa dipisahkan, dan Roh Kudus serta orang percaya juga tidak bisa dipisahkan. Inilah sebabnya maka hubungan antara orang percaya dengan Roh Kudus, Gereja dan Allah Tritunggal, Bapa, Anak, dan Roh Kudus selalu sangat erat. Kita yang hidup di zaman akhir ini hidup dengan Roh Kudus. Kita hidup seturut dengan kehendak Bapa dan dengan Roh Kudus. Roh Kudus mengetahui semua kehendak Allah. Bapa kita tahu segala sesuatu yang ada di dalam pikiran Roh Kudus. Roh Kudus membimbing pikiran kita dan berkomunikasi dengan Allah. Dengan cara ini, Roh Kudus berdoa sesuai kehendak Allah, dan Bapa kita akan menjawab semua doa itu dengan membuat kita hidup sesuai kehendak-Nya. Itulah sebabnya Paulus berbicara di dalam Roma pasal 8 ayat 16-27 mengenai karya Roh Kudus. Kita bisa menantikan kerajaan Allah melalui Roh Kudus. Kita bisa menahan penderitaan sekarang ini dan hidup sesuai kehendak Tuhan kita, berharap akan kerajaan surganya dengan kuasa Roh Kudus yang ada di dalam hati kita. Kita bisa bertahan melalui Roh Kudus, mentaati Tuhan kita melalui Roh Kudus, dan memiliki kemampuan melayani Tuhan kita melalui Roh Kudus. Semua itu diberikan kepada kita melalui Roh Kudus. Kita harus menyadari bahwa kita adalah orang-orang yang hidup oleh Roh Kudus, selalu belajar firman Allah, menyatukan hati dengan firman,
dan mendengar serta mentaati firman. Kita harus menghidupi kehidupan sedemikian rupa sehingga Bapa dan Roh Kudus bisa bersuka atas kita. Bukan kehidupan duniawi yang hanya menyenangkan daging kita. Itulah yang dikatakan Paulus di dalam bagian ini. Allah selalu beserta kita di dalam kehidupan kita. Ia menjaga hati kita dan ingin menolong kita. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati kita. Ketika Tuhan datang kembali, semua akan diubah ke dalam kemuliaan. Kita yang sekarang memiliki kebenaran Allah akan mewarisi kerajaan Allah dan kemuliaannya. Siapa saja yang ingin mewarisi kerajaan Allah harus mendengar secara hati-hati serta percaya kepada Injil air dan Roh. Haleluya. Saya berdoa agar kebenaran Allah akan selalu menyertai dan memberkati Anda. Come, Holy Spirit, fall on me now. I need your anointed, come with your power. I love you, Holy Spirit, you captivate my soul. And every day I grow to love you more. Come, Holy Spirit, come, Holy Spirit, follow me now. I need your anointed, come with your power. I love you, Holy Spirit, you captivate my soul. And every day I go to love you more. I'm reaching out for your heart. You hold my life in your hand. Draw me closer to you. Your anointed make me renew. Nothing compared to the place where I can see you face to face. Anoint me in spirit and in truth. Come, Holy Spirit, follow me now. I need your anointed, come with your power. I love you, Holy Spirit, you captivate my soul. And every day I go to love you more. I'm reaching out for your heart. You hold my life in your hand. Draw me closer to you. Your anointed make me renew. Nothing compared to the place where I can see you face to face. Anoint me in spirit and in truth. I'm reaching out for your heart. You hold my life in your hand. Draw me closer to you. Your anointed make me renew. Nothing compared to the place where I can see you face to face. Anoint me in spirit and in truth. Anoint me in spirit and in truth. Thank you,
say we praise you, Lord Jesus. Thank you for your grace, for your abundant mercy. We praise you, we worship you. Oh, oh. You are the Lord of Savior. You are our God. We praise you. We give you praise. Oh, 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 oh. I'm reaching hard for your heart. You hold my life in your hand. Draw me closer to you. You're not that make me real you. Nothing compared to the place where I can see you face to face. Anoint me in spirit and in truth. Oh, I'm reaching hard for your heart. You hold my life in your hand. Draw me closer to you. You're not that make me read you. Nothing compared to the place where I can see you face to face. Anoint me in spirit and in truth. Anoint me in spirit and in truth. Dunia jahat yang sekarang ini, karena itu kita tidak bisa tidak mengucapkan syukur kepada Tuhan yang sudah memberikan Injil yang benar ini kepada kita. Memang dengan memberikan pemberian dirinya sendiri kepada Bapa, Tuhan sudah membawa keselamatan yang benar kepada kita semua yang percaya kepada hal ini. Sekarang dengan percaya kepada Injil air dan Roh, kebenaran keselamatan yang sempurna, kita menerima kegenapan pengampunan dosa kita. Dengan menanggung segala dosa kita ke atas dirinya melalui baptisannya dan mati di kayu salib, Tuhan memberikan satu korban untuk dosa-dosa kita sampai selamanya. Dan dengan bangkit kembali dari kematian pada hari yang ketiga, Ia menjadi juru selamat kita yang sejati. Dan Ia sekarang duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Namun, orang yang tak terhitung banyaknya masih tidak mau percaya kepada kebenaran keselamatan yang sempurna ini. Dan inilah sebabnya hidup mereka berakhir dalam kegagalan. Sangat menyedihkan bagi saya bahwa begitu banyak pendeta dan pengikut mereka yang masih tidak bisa menangkan kebenaran Injil air dan Roh, dan sebagai akibatnya berpikir bahwa mereka berjuang dan menang atas dosa dari diri mereka sendiri. Mereka semua akan masuk neraka meski mereka mengatakan percaya kepada Yesus, karena mereka percaya kepada diri sendiri sebagai orang berdosa yang dipenjarakan oleh kelemahan, semua karena dosa-dosa harian yang mereka lakukan. Meskipun Tuhan sudah dengan sempurna menyelamatkan semua orang dengan Injil air dan Roh, apa gunanya hal itu kalau orang-orang itu tidak mau percaya kepada Injil air dan Roh dan masih mempertahankan dosa-dosa mereka? Sekarang, yang harus kita pahami adalah bahwa Tuhan sudah menggenapkan keselamatan kekal kita dengan Injil air dan Roh. Kita harus datang kepada Tuhan dengan pemahaman yang jelas dan iman kepada kebenaran Injil air dan Roh
Injil yang diberikan Tuhan kepada kita. Saya sering menyaksikan pendeta di TV berbicara mengenai karya penebusan Kristus. Meski mereka memulai khotbah mereka dengan sangat bersemangat sebagai khotbah penginjilan, seolah-olah mereka adalah murid dari C.H. Spurgeon sendiri. Akhirnya, mereka senantiasa mengakhirinya dengan mengatakan, "Mari kita hidup saleh dan setia." Dengan kata lain, mereka menetapkan patokan mereka sendiri akan etika dan moral Kristen dan kemudian mengkhotbahkannya kepada jemaat. Janganlah kita jatuh ke dalam dosa, tetapi mari kita berjuang dan mengalahkannya. Pokoknya di sini adalah, apakah Anda sungguh-sungguh bisa melawan dan menang atas dosa-dosa dunia ini atau tidak? Bisakah kita mentaati Taurat yang diberikan Allah dengan sempurna di dalam kehidupan kita? Tidak, ini sangat mustahil. Tuhan sendiri sangat mengerti bahwa Anda tidak akan mungkin melawan dan menang atas segala dosa dunia, dan itulah sebabnya Ia menanggung segala dosa manusia dengan dibaptiskan oleh Yohanes Pembaptis, dihukum bagi dosa-dosa itu di kayu salib menggantikan Anda, bangkit kembali dari kematian, dan dengan itu sudah menyelamatkan kita dari segala dosa dunia. Kita jangan sampai lupa bahwa Tuhan sudah memberikan kepada kita kebenaran keselamatan yang satu-satunya, yaitu Injil air dan Roh. Tentu saja, kita semua yang percaya kepada Yesus memang harus melawan dan menang atas segala dosa dunia. Tetapi untuk itu, kita harus diampuni dari segala dosa kita dengan percaya kepada Injil air dan Roh. Adalah karena manusia tidak percaya kepada Injil air dan Roh. Sehingga sebenarnya manusia tetap menjadi orang-orang berdosa yang diperhamba oleh dosa. Kita tidak akan pernah bisa mengalahkan dosa kalau kita melawan dengan kekuatan kita sendiri. Kalau kita tidak menerima pengampunan dosa dan dilahirkan kembali dari Injil air dan Roh, kita tidak akan bisa melakukan kebenaran Allah dan tidak bisa mengalahkan kuasa dosa. Bisakah Anda menang dalam perjuangan melawan dosa Anda? Agar Anda bisa menang atas dosa yang Anda lawan, Anda harus terlebih dahulu percaya kepada Injil air dan Roh di dalam hati Anda, dan dengan itu menjadi orang-orang kudus yang tidak memiliki dosa. Untuk bisa memberikan kasih karunia keselamatan kepada kita yang tidak bisa membereskan dan mengalahkan segala dosa dunia ini, Yesus Kristus membawa karya kebenarannya. Ia adalah juru selamat yang dibaptiskan oleh Yohanes Pembaptis, menerima segala dosa dunia sekali untuk selamanya dan mencurahkan darahnya di kayu salib. Dengan itu sudah menyelamatkan kita dari segala dosa kita sekali untuk selamanya. Meski Yesus Kristus sudah menyelamatkan kita dari segala dosa kita dengan menyerahkan dirinya kepada Bapa menggantikan kita, manusia masih tidak mengenal Injil air dan Roh yang adalah anugerah keselamatan Allah yang benar, dan karena itu mereka masih hidup di dalam dunia ini sebagai orang-orang berdosa di sepanjang kehidupan mereka. Karena itu, orang-orang yang tidak mengenal Injil air dan Roh dan akibatnya masih memiliki dosa di dalam hati mereka, harus memahami bahwa perlawanan mereka akan dosa mereka sendiri akan sia-sia. Mereka yang sudah bergumul sampai hari ini untuk mengatasi masalah dosa dengan kekuatan dan kesalehan mereka sendiri, harus mulai menyadari keadaan diri mereka dan siapa mereka sebenarnya. Yang harus kita pahami dengan benar adalah bahwa kita tidak akan bisa tidak melakukan dosa sampai kita mati. Sangat indah kalau manusia bisa hidup tanpa melakukan dosa, tetapi tidak seorang pun bisa melakukannya. Karena kita semua dilahirkan sebagai keturunan pelaku kejahatan, kita tidak bisa menghasilkan buah apapun selain buah dosa. Semua manusia, dengan kata lain, sangat rentan dan tidak bisa tidak terus melakukan dosa di hadapan Allah di sepanjang kehidupan mereka. Inilah sebabnya bahwa hanya kalau kita percaya kepada kebenaran Injil air dan Roh di dalam hati kita, di dalam
Spirit of faith, there's no lie, our God is able. In His name we overcome, for the Lord our God is able. God is with us, He will make us start and never leave us. He will never leave us. He will make us. He will never leave us. He will